أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاحا معا. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal langkah yang pun lihat, mari kita segenap puja dan syukur saban-saban kita nyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah di waktu subuh yang berbahagia rayanya mata Nabi kesempatan dan umur panjang kepada kita bersama sehingga kita akan dapat melaksanakan sabuh kewajiban kita yakni sembahyang subuh secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam mari ke sahabat-sahabat kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli sahabat beliau sekalian, para tabi'at tabi'in, para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, serta para ulama mu'tabar dan ulama karismatik yang membandung urang yang merupakan sirajam munira, lampu penerang dalam kehidupan kedanya umat manusia. Ta'zim dan ikraman ulun tuan kepada Tunku Khatib, kepada Tunku Ibu, kepada Bapak Isi, kepada tokoh pemuda masyarakat, juga kepada Ketua Tim Safari Subuh Simpang 3, dan teristimewa kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ulun tuan termotivasi dengan pakuan jiumnya. Namun boleh mana pakuan jium yang hana dalam baca. Sesungguhnya yang paling berat pada diri orang munafik itu adalah solat isya dan solat subuh. Inna asqalal munafiq salatul isya wa salatul fajr. Law ta'lamu fihima, jikalau mereka tahu akan dua kelebihan solat isya dan solat subuh itu, niscaya mereka akan melaksanakannya. Law ta'lamu fihima la atauhuma, niscaya akan giat melaksanakan sembahyang isya dan sembahyang subuh walau habwan, sekalipun harus merangkak. Jadi itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekala Rasulullah, inna asqalal munafiq, sesungguhnya yang paling berat bak diri orang munafik salatul isya'i wa salatul fajr. Solat isya dan solat subuh. Karena sembahyang subuh ini mencerminkan tentang kepribadian Islam Muslim yang benar-benar Muslim. Terkadang gedanya ingin menyatakan bahwa gedanya orang beriman kepada Allah, amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tanya mengatakan bahwa amana billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari kiamat, wa ma hum bimu'minin, padahal katanya kan orang yang beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, katanya ingin menipu Allah, walladzina amanu, ingin menipu orang-orang yang beriman, seolah-olah katanya beriman, seolah-olah katanya bertakwa. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal tidaklah mereka tipu kecuali mereka menipu diri sendiri, padahal mereka dalam keadaan lalai. Maka ibadah sembahyang subuhnya hadirin yang dirahmati Allah, ibadah kejujuran mencerminkan daripada kehidupan sehari-hari. Sembahyangnya adalah merupakan implementasi keimanan kita kepada Allah, implementasi rasa syukur kita kepada Allah. Semuanya tertuang dalam solat kita. Dalam sembahyang mandum tertuang segala bentuk rasa syukur katanya kepada Allah. Segala udip katanya, perilaku katanya, hal-hal yang katanya puput dalam dunianya. Ini contohnya semua dalam solat. Tak pegang orangnya tunggu, udip belum hantamnya kemajuan, udip belum kabeh batak-batak, igop kabeh maju, igop kabeh dia ke kepalanya, igop kabeh sukses di ke kepalanya. Lomba tak hana maju-maju, bukan nunggu hana maju-maju dah. Karena katanya hantam tak maju dalam solat. Waktu semayang sabai-sabai galak nak ikut sabai dia. Hantam tak maju ke? Tapi dia tak mengkau.
Allah juga kepersilahkan kau untuk maju ke. Hang kepersilahkan katanya. Karena abak diri dah ada hana keinginan untuk maju. Ini cerminan hadirin yang dirahmati Allah. Katanya ingin perkembangan dalam hidup, ingin kemajuan dalam hidup, maju solat kita ke saf terdepan. Insya-Allah kita akan menjadi pimpinan. Insya-Allah kita akan menjadi urung pilihan kalau ada keinginan kita untuk maju menjadi orang yang hebat. Tunggu belum cukup dengar tapi demang rezeki. Igok tanggal 5 kai damang gaji. Lom terus tanggal 15, terus tanggal 20 hanya damang gaji. Tapi adalah damang rezeki. Itu karena kita selalu menelankan waktu sholat. Waktu sembahyang dah tunda. Rezeki kita juga ditunda oleh Allah. Atikan terus panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Bah dia ada. Bah kamat leh. Waktu kai kamat. Bah udah kaburan. Bah wajah Fatihah dia ada. Kapun trip, kapun terus. Jadi rezeki kita juga lupa terus leh Allah Taala. Hak kena je oleh rezeki ni Allahnya kena je rezeki ke di bulan becu. Berkala ni Allah, ini bulan delak pada sembahyang anak tu dapat delak tidak rezeki. Makanya rezeki katanya pakai delak di damang karena sembahyang katanya delak terbubut. Aci katanya terbubut sembahyang depan waktu pasti rezeki katanya depan waktu ke bila Allah Taala. Tunggu lun mana luncur gaji hajian 2 orang habis. Baru luncur gaji tanggal 5. Memang rezeki awal-awal nama tunggu. Tapi baru luncur hanya terus 5 minit kabeh. Hutang saja becut, belau rumah becut, kena nak 5 bulan becut segala macam kabeh baik. Baru dia terima rezeki cukup bagah habis. Pakai bagah-bagah nak habis rezeki katanya. Karena semayang katanya bagah-bagah. Cukup bagah-bagah semayang. Hanya rumah ni nak. Kau belapin kui juga bagah-bagah segala macam. Hana dah baca apa-apa habis katanya. Gadang semayang dah ia murah. Tunggu hadirin yang dirahmati Allah. Mandum tanya dari depan. Mawa rukun sembahyangnya na rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dia katanya pukul ladum rukun qalbi, rukun fi'li nada pukul. Tapi rukun qauli itu katanya kun. Al-Fatihahnya rukun qauli, 5 buah rukun qauli. Salah satunya adalah Al-Fatihah. Wajib katanya kun Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekalipun katanya dari ikut imam. Maka kita baca nunggu imam nunggu imam gerau baca katanya. Katanya wajib dah baca gerau. Nyo dia katanya semayang tapi hana meme abah no. Lu baca hati. Lah ngati pani nak baca ni. Lah ngati hana kira baca. Ya kira baca katanya budek kedengar minimal gerau dengan musin lucu gerau dia baca Al-Fatihah. Maka jika katanya pakai dajah semayang, monya Fatihah dah baca hati dia dulu. Tengah dadu kejutan ni laju. Rukuk ayat Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Hana meme abah baca hana meme abah. Cukup bagah ahli sembahyang. Maka ketika bagah ahli sembahyang katanya rezeki katanya bagah ya be. Efeknya gede. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, katanya harus betul-betul melaksanakan ibadatnya sesuai dengan perintah dan syariat daripada Allah dan Rasulnya. Yang pertama itu rukun qauli adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wajib ditanyakan Allahu Akbar. Han memada dengan dalak jarak madang. Dia kena tunggu imam. Allahu Akbar. Nama ada. Tapi wajib kata Allahu Akbar dengan lidah tadi. Kemudian yang kedua Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalipun dah ikut imam, wajib dah baca Fatihah. Oh, dia baca dia tunggu imam. Kemudian yang kelima at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tahiyat wajib baca. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Baina iyam. Baik waktu itu dari akhir dia nyok Ramadan kadang-kadang dia jero pres-pres ada tunggu imam. Nanti juga. Wajib talafazkan dengan babah katanya karenanya rukun qauli. Kemudian yang keempat selawat. Bau jong dari akhir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wajib dah. Dan yang kelima yang terakhir salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Kena tunggu imam. Wajib kita nyatakan Assalamualaikum warahmatullah. Hana tengah madat mungkin unun dan minggu dia ada hana.
Selesai. Makanya hadirin yang dirahmati Allah. Makanya nyo katanya tak ada apa sebetulnya mandung katanya kada apa. Kadang katanya ada yang bubut. Kadang katanya tua pada bubut. Kadang katanya memang doa daripada bubut. Maka itu semua hadirin yang dirahmati Allah akan berefek kepada hal-hal yang ada di dalam kehidupan katanya. Karena sembahyangnya adalah merupakan cerminan hidup katanya pribadi manusia. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kepada katanya untuk beribadah kepada Allah. Allah menyuruh katanya untuk selalu beribadah kepadanya dengan satu capaian tujuan katanya agar katanya mendapatkan syurga Allah telah katanya di yaumil kiamah. Maka orangnya dapat bohai yang berat sehingga katanya menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang dicintai Rasul, dan orang yang akan Allah bi kepada katanya mudah-mudahan dengan keridhaan Allah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Yang pertama, orang yang dicintai oleh orang lain adalah orang yang memiliki iman yang kuat di dalam hatinya. Orang yang pertama harusnya landasan dalam hidup adalah iman. Iman sabuh akar kata dengan aman, amanah. Orang yang beriman, dia ini adalah orang yang menjaga amanah. Dan titip amanah pada orang yang beriman. Gedanya yang menitip amanah pada orang yang beriman akan merasa aman karena amanahnya orang yang beriman. Nyal heboh ikut iman, amanah, aman. Maksud orang tak titip bah orang tidak orang tak titip benda, orangnya amanah. Perasaan gedanya kita aman. Tapi menyo orangnya hana amanah, ganyan hana beriman, gedanya merasa hana aman. Maka orang yang beriman adalah orang yang menjaga amanah. Amanah hadirin yang dirahmati Allah ada dua. Yang pertama amanah qarib, yang kedua amanah ba'id. Amanah qarib yang mana itu? Amanah qarib adalah amanah yang Allah tempelkan di tubuh kita. Amanah yang Allah beri kepada jiwa katanya manusia. Apa itu? Anggota badan, anggota tubuh katanya manusia. Amanah Allah. Orangnya katanya najarawan, tangan ini menjadi amanah bagi kita. Orangnya katanya mata, matanya menjadi amanah bagi kitanya. Orangnya katanya gelinyung menjadi amanah bagi kitanya. Maka ketika amanah Allah ini tidak kita jaga, ketika amanah Allahnya hana kitanya lestarikan, hana kitanya bersyukur atas nikmat Allah, atas amanah yang sudah diberikan kepada kita, ingat azab Allah itu adalah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat dan rezekiku kepadamu. Namun jikalau kamu kufur kepada nikmatku, maka ingat azabku itu sangatlah pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, amanah Allah harus betul-betul kita jaga. Ketika Allah menyuruhkan kepada kitanya hal-hal yang membuat kitanya bertambah keimanan kepada Allah, laksanakan itu. Ketika Allah memanggil hambanya, hayya 'alas shalah, amanah Allah untuk diubud dan bersyukur kepada Allah melalui implementasi solat, baik itu solat subuh maupun solat-solat yang lain, kita tunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuknya hadirin yang dirahmati Allah, berdepan kita bersama bahwa amanah yang terdekat dalam diri kita adalah semua anggota tubuh kita yang Allah titip kepada kita. Kemudian yang kedua, amanah ba'id, amanah yang jauh daripada kita. Apa itu? Adalah harta kita, anak kita, jabatan kita, kekayaan kita, dan lain sebagainya yang sudah Allah titipkan dalam hidup kita menjadi suatu amanah yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, orang yang beriman dia adalah orang yang menjaga amanah, dan pastinya orang lain akan merasa aman terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang akan dicintai Rasul, yang akan dicintai Allah adalah orang-orang yang hafizul lisan, orang yang menjaga lidah, orang yang menjaga narik,
tutur kata dan lain sebagainya. Karena hal yang tidak akan kembali kepada kedanya manusia itu ada 3. Salah satunya daripada 3 yang pun adalah waktu yang sudah berlalu, tidak akan mungkin kembali. Yang kedua, kesempatan yang tapi hana dah pakai, han akan kembali li. Yang kelih, tutur yang kali tak bertubit, hanjit tak tarik li. Dan lidah ini hadirin yang dirahmati Allah merupakan hal yang tidak bertulang, akan tetapi manusia bisa menjadi perang gara-gara lidah yang tak bertulang ini. Maka yang guyur kedanya hafizul lisan, guyur jaga babah kedanya daripada hal-hal yang hanagat, sehingga guyur kedanya untuk selalu menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah dengan lidah kita, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lidah kedanya dah pakai bak bubut yang hana guyur oleh Allah, sedangkan bak bubut yang guyur oleh Allah kedanya hana dah pakai lidah kedanya. Hal-hal yang kecil macam laut ini yang bubut watai azan gitu. Dengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata oleh tanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. As-salatu khairun minan naum. Sadaqta wa bararta wa ana 'ala zalika minasyahidin. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Aqamaha Allah wa adamaha wa ja'alani min solihi ahliha. Nya hal-hal yang luput. Terkadang orangnya anak-anak gedanya ketika as-salatu khairum minan naum di masjid, as-salatu khairum minan naum ada. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Biraya Allah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Kenapa? Karena lisan kitanya hantam membiasakan untuk berbuat hal-hal yang kecil seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, padahal perbuatannya kecil, ubeyuk kan but yang bubutnya. Tapi karena kitanya hantam membiasakan lidah kitanya kepada but yang ubud yang diridai oleh Allah, sehingga kita ini lupa terhadap amalan-amalan yang kecil yang kitanya ubud dalam kehidupan dunia. Makanya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah lidah kitanya, jagalah lisan kitanya, sehingga kitanya menjadi orang yang selalu dicintai Allah dan Rasulnya, kitanya juga menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat di tempat kita. Karena manusianya dapat dua tipe, lebar tipe manusia. Tipe manusia yang pertama, kitanya tenang kok. Tipe manusia yang kedua, kitanya susah kok. Tipe manusia yang gelap, katanya dia hantar. Jadi dia heboh tipe manusia aja. Katanya tinggal dia pilih. Perkes gara-gara katanya senang urang kampung, ataupun gara-gara katanya susah urang kampung, ataupun gara-gara katanya biasa-biasa hantar. Menyena katanya senang kok, nyo segala manusia. Kemudian katanya biasa-biasa mantap, nyo juga manusia yang enggak hana efek. Naji kampung atau hanaji kampung urang hana mengaruh, biasa mantap. Yang kaliannya yang paling parah, menyenaji susah kok. Sehingga orang kemudian mandung kecil bena kampungnya. Sehingga buiwe hana berguna kepada orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, filosofi manusianya ibarat genseng, pensil. Genseng. Pensil. Pensilnya yang pertama aja tidak mau hai dah double pensil sejuta you pensil. Munya hana dah pakai dah sa ide lamari hana guna pensil. Dah cok pensil dikerek double sejuta, tapi pensilnya di lamari gitu.
Dia tak perlu tak duduk terus dalam mari tak ubah, tak perlu mah bau belum nalum lo genten juta dikira di Arab apa apa. Genten warnamu. Hana dah pakai gentennya, tapi dia itu tidak berguna, tidak memberi manfaat. Kenapa? Karena tidak kita gunakan. Manusia juga begitu. Gedanya orang hai ke bagok memang. Gedanya orang na ilmu, gedanya orang na harta, gedanya orang terkenal ba orang lain. Tapi dalam masyarakat gedanya hana dipakai. Dalam masyarakat gedanya hana mempergunakan ilmu, gedanya bermanfaat kepada orang lain. Hana tak infakkan sedekah gedanya kepada masyarakat. Gedanya hana dipakai oleh orang kampung. Rugi gedanya lagi pensil yang gedanya belau, tetapi tidak kita gunakan, cuma di dalam lemari yang kita simpan. Yang kedua pensil. Ketika kita akan menggunakannya, ya filosofi manusia, kita harus memotong pensil tersebut. Payah tak krok oleh bahasa katanya. Payah tak cuy oleh katanya. Menyahana tak cuy, hidran dah pun. Menyahana tak cuy, haji dah boleh. Manusia, menyaperlah katanya bujit pakai. Menyaperlah katanya bujit orang yang berguna, katanya harus dicui oleh. Artinya apa? Harus merasakan kepedihan dalam menuntut ilmu, harus merasakan penderitaan dalam mencari nafkah, sehingga kita menjadi orang kaya, sehingga kita orang menjadi orang yang berharta, sehingga kita menjadi orang yang kita inginkan dalam agama. Lagi ke pensil menyahana takrok yang hanya itu boleh. Manusia menyahana kita goyo ibadat, goyo kita untuk belajar ilmu agama hanya pakai. Karena tanya ladang dan nilai duku tanya. Tungku bedalimu, kemudian tungku katib segala macam. Yang tadi nilai kita nyonya hasil, bukan prosesnya. Lagi kita nyonya pajuh donat yang kita nyonya pajuh hasil, bukan prosesnya. Menyatakan kita nyonya proses pegat donat, sungguh untuk menjadi sebuah donat itu sangat susah dan sangat pedih. Yang pertama tu pilih donatnya dari tepung-tepung yang berkualitas. Yang kedua donatnya dipegat dengan adonan-adonan. Kemudian yang kedua donatnya gesempom-sempom gesepet. Kemudian yang keempat donatnya gedet dalam open tutup 1 derajat Celcius. Harus mendalami sebuah masalah yang besar donat sehingga dinikmati oleh orang lain. Ketanya orangnya tak nikmati tungku. Orangnya tanya gampang tanya nak tungku. Lain gampang tanya nak khatib mangat dia semua buat dia tanya. Yang tak nikmati hasil daripada donatnya, hasil daripada tungkunya. Tetapi ketanya hantong pernah tak kalah kiban perjuangan kanyan gejabe. Kiban perjuangan kanyan meniti kehidupan sehingga jika tunggu khatib, jika tunggu imam, jika sembut ketanya sebagainya. Inilah proses hadirin yang dirahmati Allah. Pensil muna bercuy baru jid dan pemulih sehingga menampakkan hasil karya pensil tersebut. Inilah filosofi manusia. Kemudian yang lain pensil. Pensil itu sekalipun batangnya itu bagus, tetapi yang tak nilai kita nyokan bak batang. Yang tak nilai kita nyok adalah bak ate pensilnya, bak mata pensil. Jid dan tulis Tuhan. Kadang pensil kita nyok baru dah blow beraya. Menan takrok patah habis kata. Takrok patah. Hanya kebut. Memang hanya pensil warna mu dah blow, tapi hanya pakai mata patah habis. Manusia juga begitu. Yang menilai manusia itu, yang menjadi suatu penilaian bukan dari bentuk fisiknya yang hebat, bukan dari bentuk tubuhnya yang kuat, tetapi hatinya yang mencerminkan kebaikan daripada manusia tersebut. Hati kan yang dah lagi tanya, nak ikhlas pada bubut. Hati kita yang pada dah lagi tanya, nak betul-betul karena lillahi ta'ala ada bubut, karena muka kadang bebu punya tanya, melikut kadang kale bebu. Hasil daripada dapat jubu sehingga diupat ditanya diken segala macam. Kenapa? Hatinya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka kebajikan manusia itu bukan dihitung dari fisik, harta dan sebagainya, melainkan hatinya yang ikhlas dan beriman kepada Allah. Yang keempat pensil. Ketika ditanya dah mulai, pensil itu akan meninggalkan bekasan. Hudeb ditanya juga menang. Ketika tak puput dalam hudib akan meninggalkan bekasan. Apabila hudib kita tak puput dengan good God, akan ditinggal bekasan dengan bekasan baik. Apabila hudib kita tak puput dengan good yang hanagat, maka juga akan meninggalkan bekasan-bekasan yang tidak baik. Ketika dia dah cira dengan pensil barudah, dia akan meninggalkan gawat. Dia akan meninggalkan hasil karya. Tergantung apa yang dia tulis. Dia tak tulis bahasa Arab, tinggal bahasa Arab. Dia tak tulis bahasa Jepang, tinggal bahasa Jepang. Pematang yang dia tulis, petagama segala macam akan membekas, akan dikenang oleh orang lain. Gedanya hudib manusia juga begitu. Yang tak puput dia gedanya membekas pada diri manusia. Orangnya gedanya tak puput,
gerakan safari subuh akan membekas pada diri manusia. Tapi but-but yang diridai oleh Allah akan membekas pada diri manusia. Begitu juga sebaliknya. Orangnya bertanya nak but yang salah, but yang terkena dalam agama juga akan membekas pada diri manusia. Maka jagalah hati, jagalah pribadi kitanya, berbuatlah dengan sebaik-baiknya agar itu kita menjadi orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang hadirin yang dirahmati Allah, ini masalah penting kabeh. Yang kelima yang mana? Yang pun mengaku orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul memiliki iman, amanah dan orang lain akan merasa aman. Kemudian yang kedua mana? Orang yang menjaga lisan dan mulutnya. Yang kelima, orang yang dicintai Allah dan Rasul adalah orang-orang yang mencintai kepada semua makhluk. Orang sayang kepada makhluk. Makhluknya bukan manusia tok. Makhluk itu banyak, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam dan lain sebagainya. Terkadang kita sayang ke manusia, ke kambing yang sayang. Walaupun kambing kok deh, ipaju apa dia sang pupuyang ada apa kambing, pon direkap oleh kambing segala macam. Dia itu juga makhluk Allah, Tuhan dia dan Tuhan kita itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Sama Tuhan katanya. Itu binatang makhluk Allah yang harus kita sayangi. Menyetingkat binatang medang kalau kita sayangi, belum manusia lebih aula, lebih afdal daripada kita kasih mengasihani. Terkadang kita manusia hormat kita, sayang kita, hari rawat dan selevel rawat. Masa kita tunggu. Tak pernah apa hari tunggu ke. Kemudian terus rumah banda kadang-kadang di bawah gedanya bacut, kada bahasanya, kagak haya gedanya bacut. Kemudian menyena orang yang berada miyup lah daripada gedanya, nyenjeda. Seolah-olah bagedanya nak tingkat-tingkat nak beda-beda. Tidak ada bedanya manusia di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya akan membedakan manusianya di sisi Allah melainkan adalah keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul, jadikanlah kita orang-orang yang selalu menjaga diri kita dengan orang lain, menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga alam binatang ataupun menjaga makhluk hewan, dan pastinya juga manusia harus kita saling mengasihani sesama manusia. Dan yang keempat yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah, gedanya ingin menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat, juga menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul. Ini yang terpenting. Harus kita jaga makanan kita daripada makanan haram dan syubhat. Yang kebanyakan orang tua pak jaga. Kebanyakan orang yang tua dalam menjaga diri, keluarga dan anaknya. Gedanya mandum pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anil ra'iyah. Tiap-tiap kalian pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan Allah bertanyakan tentang apa yang kita pimpin. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kebanyakan kita tapuo ladum harta-harta yang hana, harta yang hana-hana di jalan Allah, sehingga tak berikan kepada orang lingkar, tak pajuh gedro, tak juh ke anak inang, segala macam, maka ini akan mendarah daging dalam tubuh keluarga kita. Orangnya katanya yang berdoa kepada Allah, ya Allah, Nabi kamu berbahagia dunia dan di akhirat. Kamu doa dia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Nabi kamu berbahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, berbahagia akhirat. Wa qina adzabannar. Jauh kamu daripada api neraka. Dekil ya Allah. Woi hamba lu, bagaimana kamu meminta doa kepadaku, kata Allah. Kiban cara kamu doa kalian? Sedangkan babah yang kata mendoanya babah pajuh makanan haram. Baju yang kata pakainya adalah pakaian yang haram. Yang musalla dan pakai sujudnya kablo dengan peng haram. Uronyo dengan yang haram-haram kamu doa kalian. Kiban cara lu terima doa kata Allah. Karena semua yang ditanya puput dalam ruang lingkup haram. Dua ruang lingkup yang hana-hana. Kita doa kepada Allah. Tamu Allah bodoh tahajud tengah malam. Sedangkan baju yang kita baju yang kablo dari peng haram.
Peci kedanyo tak belau dari peng harum. Makanan kedanyo tak pajuh daripada makanan harum. Ngen babah tak pajuh makanan harum. Ngen babahnya gula kedanyo tak menuha ke Allah. Bagaimana Allah itu akan menerima doa kita? Seolah-olah kedanyo dah pulau oleh Allah. Seolah-olah kedanyo ingin menipu Allah. Seolah-olah tak Allah nak kedepa makanan kedanyo harum, peng kedanyo harum. Seolah-olah kedanyo ingin sujud syukur memohon kepada Allah. Gebalah dengan Allah radhiyallahu. Geroi Allah dengan. Oi hamba Allah yang nama doa kalau lamanya apa je oleh Allah. Kena nama juga pintu pun dah buka oleh Allah. Ya adanya umrurun ba pintu pun. Menandro pintu pun tak tahu oleh Allah. Tak tahu pintu dia ada saja. Terus katanya tak tahu pintu juga. Geroi oleh malaikat. Nampak pintu dua ada oleh malaikat. Ja katanya ja muri-muri betun terus pintu kedua. Terus kena pintu kedua tak tahu pula pintu. Hai pintu kelih dia ja katanya pintu kelih menandro pintu kelih tak tahu pula pintu. Sampai pintu kedua mulang lo. Kenapa? Karena kita sering memperolok-olokkan syariat Allah, maka katanya akan merasakan imbasnya daripada hal yang katanya lakukan di dalam dunia kelak katanya singgah di yaumil kiamat. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, jagalah diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Jauhkan perbuatan yang haram, jauhkan makanan yang haram, tingkatkan kita ibadat kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasul. Sebagai kesimpulan Pak Subuh yang berbahagia raya, apabila kita menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul, kita orang yang bermanfaat kepada orang lain, nah berbuah hal yang harus kita buat. Yang pertama, tingkatkan iman kita kepada Allah. Jaga amanah kita. Jaga amanah Allah. Jaga amanah orang lingkar yang dititipkan kepada kita. Buat orang tetangga kita menjadi aman dengan adanya kita. Baik orang merasa rusuh dengan kita, jadikanlah kita orang yang dicintai oleh orang yang lain. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, lidah yang ke Allah bi kepada kita jaga dengan sebaik-baiknya. Baik sampai dengan lidah akan terlanjur kita pegang sehingga akan berefek kepada hal-hal yang hanya diinginkan. Karena lidah ini adalah merupakan teman yang setia yang akan membela kita sekalipun kita salah. Nya lidah menye kita nak soulmate kadang ji bantu kita lidah kita lebih daripada soulmate kita. Orangnya kita sidang kat pengadilan, ikut di pengadilan, nak kacu kah berhan. Kena pegah nak kacu, ikut lidah hana. Ibadah lidah katanya, maka lidah ini yang akan membela kita. Kapelara lidah katanya segala binasa, maka lidah ini yang akan dikunci oleh Allah pada hari kiamat. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, tangan mereka menjadi saksi, kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang sudah mereka lakukan di dalam dunia. Maka jaga lidahnya agar lidahnya selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kalian hadirin yang dirahmati Allah, apabila katanya orang menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul, maka jadikanlah katanya orang yang cinta kepada sesama makhluk, cinta kepada manusia, cinta kepada makhluk-makhluk Allah, cinta kepada alam dunia. Lestarikan alam, insya-Allah Allah akan melestarikan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila katanya ingin menjadi orang yang cintai Allah dan Rasul, jaga makanan katanya, jaga harta katanya, baik sampai katanya tak pakai pakaian yang haram, makanan katanya makanan yang haram, hal-hal yang katanya ubud adalah hal yang haram, halal dan thayyiban yang katanya inginkan, halal dan baik yang katanya inginkan. Karena halal hanaga, nya boleh baca. Halal thayyiban, halal thayyib, thayyib itu baik, halalnya ada yang berhalal oleh Allah, thayyib baik. Ken enggak ulang-ulang ya bang baik. Taibnya taib baik. Jadi halal baik. Halalan thayyiban. Nah halal naga. Nah yang halal hanaga. Nah yang god hana halal. Ya. Ini menjadi baganya lele. Yang boleh katanya halalan thayyiban, halal dan god. Nah yang halal hanaga contoh. Sia kameng. Paju sia kamengnya halal. Hai kameng draw tu. Kecuali kameng kok baru halal. Kameng rawat tu kasih dengan menyebut nama Allah segala macam. Kemudian kamengnya bagi orang yang penderita darah tinggi, hana dah. Kameng halal tapi hana thayyib bagi orang yang penderita darah tinggi. Nya kan makanan yang halal tapi hana thayyib bagi kita penderita darah tinggi. Kemudian pula makanan-makanan yang membuat kita mempunyai penyakit apabila kita nak sakitnya, yang halal tapi tidak thayyib. Tapi yang kita minta apa? Halalan thayyiban. Yang halal kemudian contoh apa? Buah-buahan dan sebagainya.
Kami enggak cip bagi orang yang hanya menderita darah tinggi, keadaan muda macam. Makanya ada bahan hadirin yang dirahmati Allah. Yang boleh berapa? Makanan yang kita nyoba adalah makanan yang halal, baik kacau dia kita nyoba makanan yang haram. Mungkin demikian untuk carahan singkat daripada orang yang berbahagia rayanya. Mudah-mudahan nyo mandung sebetulnya jikan bahan baru, tapi kan ada pun orang drone mandung nyo lagi ndang ika potek nomor rakit telah haji. Orang drone gura-gura di Bandung dan Duri dan ini juga alun akui segala macam. Kemudian dia dah ika segala macam ika drone perteh lagi porno itik nano telah haji. Ada ika potek nomor rakit. Nomor rakit cik lawanya pre BPJS tu pre dia yang kau buat nomor rakit man tu lagu lagut nyan tu baron masing-masing. Mudah-mudahan menjadi manfaat terutama kepada pribadi orang tua sendiri dan juga menjadi manfaat dan sebagai bahan ulangan bagi kita bersama, sebagai bahan untuk implementasikan dalam hidup. Mudah-mudahan ini adalah merupakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Untuk mengakhiri pada orang yang berbahagia rayanya masih kita sama-sama membaca salat Busyra. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan syafaat pada yaumil qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع المشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع المشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع المشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita bersama. Akhir kata ulun Tuhan ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.